Halo sahabat-sahabat Indo Kuliner Hunter, apa kabarnya hari ini? Mudah-mudahan semuanya sehat walafiat ya. Murah rezeki, berkah dan selalu berbahagia. Amin ya rabbal alamin. Hari ini saya mau membuat telur dadar Padang ya, yang biasa di rumah makan Padang atau di restoran Padang, yang tebel itu ya, dan enak. Dan sekarang kita bisa membuatnya di rumah kita sendiri ya. Nah, ini resepnya. Ini bahan-bahannya. Nah, ini telurnya. Saya pakai telur ayam 10 butir ya. Ini telur ayam biologis ya. Boleh telur ayam apa aja lah ya. Nah, sebetulnya kalau ingin lebih padat ya dan lebih bagus, sebetulnya jangan telur ayam semua, tapi dicampur dengan telur bebek ya. Jadi kalau 10 ini 6 telur ayam, ya 4 telur bebek, itu nanti teksturnya itu akan lebih kenyal ya, lebih padat ya. Tapi karena di Belanda ini susah saya nyari telur bebek, jadi saya pakai telur ayam aja, nggak apa-apa. Kemudian nanti isiannya ini daun bawang. Daun bawang ini harus dirajang dengan halus banget ya, supaya nanti kalau dipotong itu rapih ya. Ini daun bawangnya ada 5 batang, sudah saya rajang halus. Kemudian ini bawang merah ya, bawang merah juga dirajang halus. Ini beratnya 110 gram ya. Atau kalau bawang merah kecil-kecil ini sekitar 14 siung. Kemudian ada juga bawang merah yang dihaluskan. Ini bumbu halusnya nanti. Ini bawang merah ya 100 gram. Atau sekitar 12 siung yang kecil-kecil ya. Kemudian saya ini pakai cabai rawit merah ada 5 buah. Sebetulnya kalau lebih bagus tuh pakai cabai keriting ya, cabai merah keriting, tapi di Belanda nih nggak ada. Jadi saya pakai ini aja, ini 5 buah, karena ini pedes ya lumayan juga. Kemudian ini bawang putih, ada 6 siung. Ini nanti kita haluskan. Dan pakai garam nanti sesuai kebutuhan. Kemudian ini tepung terigu ya. Nah ini juga nanti supaya itu ketebalannya tidak kempes ya, jadi pakai tepung terigu. Ini pakai tepung terigu protein sedang. Kemudian ini tepung beras. Nah ini juga untuk supaya nanti tidak kempes ya. Nah kemudian ciri khasnya itu di Padang itu dia memakai daun kunyit. Ini saya ada sedikit daun kunyit ya, 1 lembar kecil. Saya rajang halus. Kalau nggak ada ya nggak apa-apa ya, ini opsional aja. Dan mungkin kalau suka dengan daun jeruk ya boleh pakai daun jeruk. Kemudian daun seledri. Ini daun seledri ini 5 batang ya, dirajang halus. Kemudian merica atau lada bubuk, ini sepertiga sendok makan. Dan kita pakai minyak nanti untuk menggorengnya ya. Sekarang bumbu ini mau saya haluskan ya. Ini bawang merah, bawang putih, dan cabai rawit. Saya kasih minyak ya, supaya halusnya gampang. Ini saya haluskan, bismillahirrahmanirrahim. Ini bumbunya udah halus. Sekarang saya mulai membuat adonannya ya. Nah ini telurnya kita pecah-pecahkan. Ini sudah saya cuci ya telurnya. Kemudian kita kasih tepung terigu ya. Saya kasih 3 sendok makan aja ya. Kemudian ini tepung beras. Saya kasih 2 sendok makan. Nah ini kita aduk dulu ya. Kita aduk sampai rata banget. Karena ini yang agak susah ini yang aduk tepung sama telur ini ya. Jadi ini harus betul-betul tercampur rata. Jangan sampai ada tepungnya ini yang menggumpal ya.
Kalau tidak bisa rata, nanti bisa disaring ya. Bisa disaring sampai tepung menggumpalnya itu nggak masuk nanti dalam adonan ya. Bisa diaduk pakai garpu atau pakai ini adukan seperti ini, atau bisa juga pakai mixer ya. Dipakai itu ya, mixer tangan itu akan lebih halus lagi. Nah, ini sudah tercampur, sudah bagus ya, tidak ada tepung yang menggumpal. Sekarang saya masukkan ini bumbu halusnya. Nah, ini tempatnya ini tidak saya kungkurahan ya, karena nanti kalau kungkurahan jadi banyak airnya ya, telurnya. Jadi untuk yang menunggu kungkurahan dan pecinta kungkurahan hari ini kecewa ya, karena tidak dikungkurahan. Nggak apa-apa, lain kali kalau saya masak itu nanti saya bekas atau tempat bumbunya saya kungkurahan ya. Kemudian masukkan merica bubuk atau lada bubuk, kemudian garam atau garam ya. Ini garamnya setengah sendok makan aja. Ini saya aduk dulu ya sebentar. Kemudian saya masukkan bawang yang diiris-iris, bawang merah ya. Ini bawang daun, daun seledri, terakhir daun kunyit. Saya aduk ya sampai merata. Ini juga kalau lebih banyak isiannya ya, itu akan lebih padat juga ya. Boleh juga diberi penyedap rasa ya kalau suka, micin atau kaldu jamur, kaldu ayam ya, silahkan aja. Ini kita aduk sampai merata. Kalau bisa tuh bawang-bawangnya itu sampai pecah-pecah ya, supaya nanti itu kalau diiris-iris itu jadi rapih, bagus. Kadang-kadang kan ini bawang-bawangnya itu masih menyatu ya, menggumpal-gumpal gitu. Kita aduk sampai betul-betul menyatu. Nah, ini udah selesai. Sekarang kita mau menggoreng telur dadarnya. Tuangkan minyak ya, minyaknya sedikit aja, hanya untuk supaya jangan lengket aja ya. Mungkin sekitar 6 sendok makan. Saya nyalakan api kompornya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini sudah panas ya. Kita pakai api yang paling kecil ya. Kita tuangkan adonannya. Ini kita pakai api yang paling kecil. Kita tunggu sampai ini adonannya mengeras. Ini harus sabar ya, jangan terburu-buru dengan api yang besar, nanti itu bawahnya jadi gosong ya. Jadi kita pakai api yang kecil, yang paling kecil, kita tunggu aja sampai nanti ini mengeras ya. Nah, ini pinggir-pinggirnya ya sudah mulai mengeras. Jadi kita diemin dulu sampai semuanya mengeras, sampai ke bawah-bawah ya. Tuh sudah bisa diputer ya, sudah cantik. Tuh, kalau nggak punya teflon ya bisa juga pakai penggorengan biasa ya, tapi usahakan penggorengannya yang cekung ya, supaya nanti bentuknya tuh bagus. Tuh, ini sudah muter ya, kita putar-putar supaya seimbang nanti matangnya. Nah, ini saya mau balik ya. Nah, dibalik dengan teflon yang lain seperti ini. Jadi kita balik. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini teflonnya ini nggak sama ya, jadi seperti ini bentuknya. Harusnya tuh teflonnya yang sama besarnya.
Tapi nggak apa-apa. Kita lanjutkan masak yang sebelahnya ya, supaya mateng. Sekarang kita balik lagi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Tuh, cakep banget ya. Ini sudah crispy. Kita tunggu dulu ini sampai sebaliknya mateng lagi, lebih crispy lagi. Jadi ini masaknya ini sabar banget ya, karena ini agak lama dengan api yang paling kecil. Nah, ini kita periksa kematangannya. Kalau semuanya ini sudah keras ya, nah berarti sudah mateng. Tapi kalau masih ada yang lembek, itu berarti belum mateng ya. Nah, ini masih lembek nih sedikit. Kita tunggu ya. Nah, ini sudah keras semua ya. Ini sudah mateng. Saya matikan apinya. Dan kita akan sajikan ya. Kita balik. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, cakep banget ya. Ini telur dadar padangnya. Nanti kita akan potong-potong kalau udah dingin ya. Ini tebel. Dan ini tidak akan kempes ya. Tuh, cakep banget. Dijamin tidak akan melempem. Kita tunggu dingin dulu ya. Nanti kita potong-potong. Nah, ini ya telur dadar padangnya sudah mulai dingin. Sekarang mau saya potong-potong. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kayak motong kue bolu ya. Oh ya. Jadi ini tebel. Tuh, ini tebel ya. Jadi tebel. Isiannya komplit. Dan ini gurih banget. Dan ini dijamin tidak akan kempes ya. Inilah ya telur dadar padang kita hari ini. Oh, yang tebel, mantap surantap, dan ini dijamin tidak akan kempes ya. Dan cara membuatnya juga gampang. Silahkan dicoba resepnya, like, share, komen, dan juga subscribe. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya untuk mendapatkan notifikasi kalau ada video baru dari channel saya ini ya. Sampai di sini dulu videonya. Dan sampai berjumpa di video berikutnya. Tetap jaga kesehatan dan salam sehat selalu.